Tahukah kalian tujuan dari suara kodok selain untuk mengirimkan sinyal kepada calon pasangannya? Tak banyak yang tahu, kodok merupakan suatu bioindikator yang berhubungan langsung dengan fase pertumbuhan padi. Dengan ini, kami tertarik meneliti lebih dalam mengenai kodok sawah dan kebermanfaatannya terhadap sektor pertanian di Indonesia. Oleh karenanya, kami menyajikan sebuah inovasi yang dapat diterapkan dengan judul Database Karakteristik Suara Panggilan Spesies Kodok Vegervaria cancrifora sebagai bioindikator pH asam tanah dan pengaplikasian penanda pertumbuhan padi. Saya Anggreni Putri Ramadhani. Saya Adi Maulidina Gobel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe, Kami dari SMA Al-Azhar Mandiri Palu. suara panggilan pada kodok berfungsi sebagai media seleksi bagi betina dalam memilih jantan, dan juga sebagai media sosial interaksi. Suara panggilan kodok berbeda-beda setiap spesiesnya. Selain itu, gelombang dan frekuensi yang dihasilkan akan berbeda dengan kondisi mikroklimat dan morfologi usia dari spesies itu sendiri. Lanjut ke masa tanam padi, terdapat 3 fase pertumbuhan, yaitu fase vegetatif 0-60 hari, fase generatif 60-90 hari, dan fase pemasakan 90-120 hari. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, bagaimana karakteristik suara panggilan dari kodok Vegervaria cancrifora yang ditemui di wilayah persawahan? Yang kedua, bagaimana hubungan karakteristik suara panggilan dari kodok Vegervaria cancrifora dengan kesiapan masa tanam dan panen padi di persawahan ditinjau dari mikroklimat, seperti pH tanah, debit air, suhu, intensitas suara dalam satuan waktu, dugaan temuan populasi, dan morfometri spesies yang ditemukan. Yang ketiga, bagaimana menerapkan database suara kodok menjadi suatu aplikasi tepat guna sebagai penanda fase panen pada padi persawahan. Terdapat 3 poin dari tujuan penelitian kami. Yang pertama, memberikan suatu data suara panggilan dari kodok Vegervaria cancrifora dalam beberapa karakteristik. Yang kedua, suara panggilan kodok dijadikan sebagai suatu database yang koheren dan dianalisis guna mendapati hubungan dengan fase stadia dan panen padi pada persawahan dengan persebaran kodok Vegervaria cancrifora. Dan yang ketiga, secara pragmatis, tujuan penelitian akan menerapkan database karakteristik yang dikumpulkan dari kodok untuk dijadikan sebagai suatu aplikasi penanda masa stadia dan panen padi pada persawahan. Penelitian ini dilakukan pada pukul 5 sampai dengan pukul 10 malam dan dilaksanakan di wilayah persawahan daerah Sigi, Sulawesi Tengah dengan model transek atas wilayah persawahan yang sesuai dengan habitat dari kodok Vegervaria cancrifora. Tahap yang dilakukan dalam penelitian ini, yang pertama, membentangkan transek sepanjang 60 meter menggunakan rafia pada tepi pematang dan diberi penanda sebanyak 12 setiap 10 meternya. Yang kedua, mengambil sampel mengenai tinggi padinya, lalu diratakan dengan jumlah tiang dibagi jumlah tinggi. Yang ketiga, mengukur kondisi mikroklimat dari beberapa indikator, seperti debit air, suhu, kelembapan, intensitas suara dalam 1 detik, dan pH tanah. Yang keempat, menghitung populasi kodok Vegervaria cancrifora tiap transeknya. Yang kelima, perekaman suara kodok menggunakan alat soundmeter dan science cube. Yang keenam, menjumlahkan rata-rata sampel frekuensi dikali dengan durasi rata-rata 1 puls dalam satuan milidetik yang kemudian dikonversi dalam satuan detik dibantu oleh teknik yang handal. Yang ketujuh, menganalisa hasil suara yang didapat dalam bentuk diagram atau oscillograms. Dan yang terakhir, pembuatan dan pengujian aplikasi database penanda panen padi pada persawahan yang dilakukan dengan pengembangan dari teknisi yang handal. Selama penelitian, kami menggunakan 2 jenis sawah yang mana memiliki perbedaan masa tanam. Sawah pertama dengan usia awal 60 hari dengan lokasi debit air sudah terserap dan ditumbuhi padi dengan tinggi 30-45 cm dan memasuki akhir fase generatif. Kami menyebutnya sebagai sawah A.
Sawah kedua dengan usia awal 15 hari dengan lokasi masih banyak digenangi air dan sebagian terdapat sisa pembajakan sawah. Kami menyebutnya sebagai sawah B. Data di atas menunjukkan bahwa pada sawah A populasi Fager Varia cancrifera lebih banyak. Karena pada fase juvenil tidak cukup banyak, maka kami membuat skala dari 500 ekor untuk menunjukkan jumlah populasi fase juvenil yang ditemukan. Terlihat bahwa persebaran individu anakan cukup merata. Namun, persebaran individu pradewasa hanya dijumpai di transek 1 dan 12 saja. Data yang kami ukur di lapangan mencakup intensitas cahaya, perubahan suhu, panjang padi, debit air, pH tanah, kelembaban, dan juga kebisingan. Terdapat perbedaan antara sawah A dan sawah B, karena sawah A merupakan sawah yang akan mengalami masa panen, sehingga mengalami kecenderungan penurunan debit air. Sedangkan pada sawah B terjadi kenaikan debit air, karena merupakan sawah yang baru saja memulai masa penanaman. Data ini menunjukkan hasil pengamatan di lapangan selama 6 kali perulangan. Pada debit air yang rendah dengan parameter ketinggian 1-3 cm, teridentifikasi suara dari Fager Varia cancrifera tidak banyak ditemui. Umumnya adalah sawah yang berusia di atas 90 hari. Pada saat ketinggian air 4-6 cm, suara intensitas kodok cukup mudah terdengar sampai 6 hingga 7 kali dalam kurun waktu 60 menit. Pada ketinggian debit air ini, umumnya, padi masih dalam masa generatif atau berada pada kisaran usia 30-60 hari. Pada ketinggian air antara 7-9 cm, banyak ditemukan anakan kodok atau juvenil. Di indikasi ini adalah lokasi yang sesuai untuk induk meletakkan telurnya. Sehingga, dalam wilayah ini banyak sekali terdengar intensitas suara kodok Fager Varia cancrifera dalam kurun waktu 60 menit. Pada masa ini, umumnya, sawah dalam kondisi masa awal tanam atau vegetatif. Dan yang terakhir, di ketinggian di atas 9 cm, kami mendapati 1 kali pengamatan sawah sedang dalam masa pasca panen dan dialiri. Pada masa ini, intensitas suara kodok dan kemunculan kodok terdengar dan terlihat jelas. Fase ini umumnya sawah sedang dibajak. Karena adaptasi terhadap suhu dan jumlah debit air, akibatnya pada masa bertelur bagi betina, betina akan bermigrasi mencari tempat yang sesuai untuk bertelur, yaitu pada ketinggian air 7-9 cm. Hal ini adalah alasan mengapa pada masa mendekati panen, justru suara kodok spesies Fager Varia cancrifera yang dikenal berat akan lebih sedikit terdengar. Kodok sawah memiliki kecenderungan memilih lokasi selektif terhadap wilayah persawahan, sehingga karakteristik suara yang dihasilkan akan memiliki perbedaan atas jumlah populasi dan perubahan faktor mikroklimat. Salah satunya adalah jumlah debit air dan kondisi pH tanah saat dialiri air. Kesimpulan dari penelitian ini yang pertama, karakteristik suara panggilan dari kodok Fager Varia cancrifera yang ditemui di wilayah Persan Petobo memiliki keunikan, di mana umumnya terjadi secara bersahutan dan memiliki rentang 6-17 puls dalam 1 menit. Memiliki rentang tingkat kebisingan di 54,28 desibel-meter sampai 73,5 desibel-meter. Dan frekuensi dominan dalam satuan Hertz di rentang 3366,8 dengan standar deviasi 98,32 sampai 3919,4 dengan standar deviasi 86,89. Yang kedua, karakteristik suara panggilan dari kodok Fager Varia cancrifera memiliki hubungan dengan kesiapan masa tanam dan panen padi di persawahan yang dapat ditinjau dari mikroklimatnya, di mana debit air akan linear dengan tingkat kebisingan yang akan menjadi penanda fase panen padi. Kehadiran individu-individu kodok Fager Varia cancrifera di persawahan Desa Petobo yang dekat dengan permukiman manusia tidak dipengaruhi oleh tingkat keasaman atau pH tanah, karena kondisi tanah yang cenderung masih terjaga.
Dan yang terakhir atau yang ketiga, database suara kodok Fager Varia Cancrifera dapat diaplikasikan menjadi suatu bioindikator penanda fase panen pada padi persawahan. Semakin bising dan intensitas yang terdengar secara rutin dan jelas menunjukkan fase padi mulai tanam, dan begitupun sebaliknya.